Saudaraku, hikmah dan juga pelajaran yang bisa diambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah ketika kita berpegang teguh pada iman dan juga takwa, niscaya Allah akan membantu dan juga menolong kita. Saudaraku, Yordania merupakan negara yang masuk dalam negeri Syam. Negara yang berbatasan langsung dengan Saudi Arabia, Syria, Palestina, dan Israel ini menjadi salah satu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai negeri yang diberkahi, Yordania juga memiliki keutamaan, baik yang tersurat dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kebaikan pada negeri Syam, kami bertanya, mengapa, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Karena malaikat rahmat mengembangkan sayap di atasnya." Yordania pun menjadi lokasi tempat tinggal beberapa nabi. Dalam jejak Al-Quran kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri lokasi-lokasi yang menjadi latar belakang dari kisah ayat Al-Quran di negara Yordania. Saudaraku, sekarang saya bersama dengan masyarakat Arab Baduy untuk menggembala kambing. Nah, ini adalah keledai yang saya naikkan. Fungsinya biasanya untuk menggiring kambing-kambing dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memakan rumput. Ikutin terus, yuk. Ayo, sebelah sana, ayo. Menggembala kambing dan domba di tengah gurun seperti ini menjadi tantangan tersendiri. Mereka harus berjalan jauh menggiring ternak demi menemukan rerumputan yang tidak banyak tumbuh di gurun pasir. Sekarang saya bersama teman-teman saya di sini. Ada Faad dan juga Sanan. Halo Faad, Sanan. Assalamualaikum. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan ternak seperti kambing dan domba disertai dengan manfaatnya bagi manusia. Beberapa ayat Al-Quran bahkan ada yang spesifik membahas tentang hewan ternak. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 80, domba sendiri bisa kita manfaatkan dari mulai dagingnya yang bisa dimakan, kulitnya juga yang bisa dibuat untuk peralatan, dan juga lain-lainnya yang bisa bermanfaat untuk manusia. Masya Allah. Halo, thank you. Sekarang saya waktunya untuk jalan dulu untuk menggiring karena nih lahannya cukup luas, jadi saya harus menggiring dari belakang. Yuk. Ayo. Keberkahan memelihara hewan ternak juga disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Peliharalah, manfaatkan oleh kalian kambing karena di dalamnya terdapat berkah. Hadis riwayat Ahmad. Memelihara kambing juga disunahkan dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dulunya juga penggembala kambing. Ayo, kumpul. Wah, ternyata seru banget ya. Ini menggiring kambing atau domba. Saudaraku, Masya Allah, jadi sesuai dengan hadis Imam Al-Bukhari sendiri, tidak ada satupun nabi yang tidak menggembala kambing. Jadi menggembala kambing ini merupakan sebuah tugas yang menurut saya tidak mudah ya. Jadi butuh banget keahlian khusus, apalagi menggiring gini tuh nggak gampang nih ya. Saya suruh ke sana, dia ke sana, saya ke sana, suruh ke sana. Wah, ini luar biasa, Masya Allah. Sebelum diangkat menjadi nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas agar mereka menjadi penggembala kambing terlebih dahulu. Banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari menggembala kambing. Terbiasa mengatur kambing, nantinya akan terbiasa untuk mengatur umat manusia. Dengan menggembala kambing, akan dilatih kesabaran dan kasih sayang. Mempersatukan setelah tercerai-berai dan memindahkan dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Menghalau musuh seperti binatang buas, serta melindungi dari pencuri. Dari pelajaran menggembala seperti inilah,
para nabi akan mempunyai rasa kasih sayang dan tangguh dalam menghadapi ujian saat berdakwah. Masya Allah, saudaraku, masyarakat Arab Baduy sendiri mempunyai kuliner yang khas yang berbahan dasar daging kambing. Kira-kira seperti apa? Kayaknya wajib banget untuk kita coba ya. Saudaraku, berbicara mengenai masyarakat Arab, mereka tuh suka sekali yang namanya kuliner, apalagi yang berbahan dasar daging kambing seperti ini. Nah, sekarang saya sedang berada di tempat pemotongan atau pengolahan daging kambing. Bisa dilihat, ini ada proses pemotongan, kemudian juga pemisahan antara tulang dan juga daging. Wow, ini daging kambingnya banyak banget di sini. Lihat deh. Orang Arab terkenal suka makan daging karena memang struktur geografinya yang mendukung. Jazirah Arab yang dipenuhi gunung-gunung batu dan gurun pasir. Hewan yang hidup hanyalah kambing gunung dan unta gurun. Karena air terbatas, maka ikan-ikanan sulit hidup di sini. Daging kambing memiliki protein yang cukup tinggi, namun kolesterolnya cukup rendah. Tak seperti mitos yang selama ini banyak beredar. Setiap toko yang menjual daging kambing biasanya juga memiliki tempat pemotongannya langsung. Sehingga daging kambing yang dijual dijamin fresh karena baru dipotong. Wow, bisa lihat di sini lagi menguliti daging kambing. Bisa lihat di kanan saya? Ini kambing masih hidup di sini. Halo kambing. Nih bisa lihat ya, dipotong, dikulitin di sini dagingnya. Wow, menarik banget ya. Selesai dipotong, kambing langsung dikuliti. Saya pun penasaran dan ingin mencoba menguliti kambing yang baru dipotong. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Pertama kalinya nih saya ambil kulitnya. Aduh, saya pelan-pelan takut robek. Ternyata tidak mudah menguliti daging kambing. Butuh keahlian khusus. Baru tahu caranya kayak gini. Berbeda dengan para pekerja ini yang hanya membutuhkan waktu 5 menit saja untuk menguliti 1 ekor kambing. Oke, ternyata tidak segampang itu ya. Oke. Pisaunya tajam banget. Wow. Atraksi, ini atraksi. Saudaraku, mungkin ini yang dinamakan one-stop shopping. Tak hanya daging dan tempat pemotongan, kuliner kambing siap santap pun ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, jadi pertama dikul-kul gini dulu ya. Oke. Oke, seperti ini. Oke. Dibuat panjang dulu. And then pakai jari. Oke, pakai jari. Is it good? Good. Good, right? Wow, berhasil. Oke. Kebab merupakan salah satu menu favorit warga Yordania. Olahan khas Timur Tengah ini menjadi menu spesial saat kita berkunjung ke Jazirah Arab. Daging kambing yang telah digiling dan dilembutkan, kemudian dicampur dengan rempah-rempah khas Timur Tengah. Jadi ini bukan cuma daging aja yang sudah digiling, tapi ada kayak mungkin bawang dan lain-lainnya dicampur jadi satu, mungkin biar rasanya juga lebih enak. Oke. Oh, only 2. Oke. Nah, saya dikasih kesempatan nih untuk bawa 2 menuju ke sana. Masya Allah. Ditaruh sini dulu. Oke, ditata dulu ya. Sudah. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk memanggang kebab. Kuliner Yordan dengan bahan daging kambing lainnya adalah rismi yang dimakan dengan roti gandum. Adonan gandum yang sudah didiamkan selama 1 jam kemudian dipipihkan. Setelah pipih, atasnya diberi olahan daging kambing. Roti ini kemudian dimasak ke dalam tempat pemanggangan sekitar 10 menit.
For me? Oh, thank you so much. Wow, dapat makanan. Enak banget. Yuk kita makan di sana. Thank you. Menikmati kuliner langsung di tempat pemotongan kambing baru pertama kali saya coba. Namun, pemandangan seperti ini menjadi hal yang biasa di Yordania. Tara! Nah, tadi seneng banget kan? Saya kan tadi bantuin untuk ngolahin daging kambing. Tiba-tiba saya dikasih ini dong, Masya Allah. Tapi sebentar deh, saya mau kasih tahu. Sebelah kiri saya ada apa? Jadi makan di samping daging kambing seperti ini. Baru pertama kali nih ya. Nggak apa-apa deh, agak-agak aroma amis. Ya udah, bismillah aja ya. Yuk kita makan, bismillah. Ini enak banget. Jadi tipikal rotinya itu crispy. Terus kemudian di sini kan ada daging kambing. Daging kambing juga udah dicincang-cincang. Jadi gurih, manis, asin jadi satu. Ini enak banget beneran. Saudaraku, karena waktu udah siang, saya harus melanjutkan perjalanan untuk menelusuri jejak Al-Quran lainnya. Lokasi yang saya tuju adalah Goa Ashabul Kahfi. Di lokasi ini adalah menjadi cerita dari surat Al-Kahfi. Saudaraku, sekarang saya akan menuju ke lokasi yang terdapat di dalam Al-Quran. Ikuti terus perjalanan saya di jejak Al-Quran. Yordania memiliki cerita 7 pemuda yang kisahnya sangat masyhur. Bahkan terdapat surat tersendiri dalam Al-Quran untuk membahas kisah 7 pemuda ini. Saudaraku, ini adalah Goa Ashabul Kahfi yang terletak di kota Amman, Yordania. Dahulu ada kisah 7 orang pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 300 tahun. Kisah ditidurkannya 7 pemuda ini karena mereka teguh pendiriannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh pemuda ini hidup di negeri Afasus yang dipimpin oleh raja yang kejam bernama Dikyanus. Raja Dikyanus adalah penyembah berhala. Raja tidak segan-segan untuk membunuh orang yang tidak mau menyembah berhala. Kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi ini juga tertuang dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan ayat 26. Para pemuda ini menolak perintah Raja Dikyanus untuk menyembah berhala. Bahkan meski ditawari dengan hadiah yang menggiurkan pun, mereka tetap teguh dengan pendiriannya. Ketujuh pemuda ini meninggalkan kota untuk bersembunyi. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan anjing, dan anjing ini pun kemudian mengikuti ketujuh pemuda ini. Mereka kemudian bersembunyi di dalam goa. Ketika berada di dalam goa, mereka bisa beribadah dengan bebas, sekaligus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah, kemudian mereka ditidurkan. Saudaraku, dahulu kala kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi, mereka tidur di tempat ini. Di sini untuk 4 orang. 1, 2, 3, 4. Nah, di sana untuk 3 orang. Insya Allah ini ada 1, 2, 3. Jadi totalnya ada 7 orang. Dahulu kala Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan 7 pemuda ini 309 tahun. Sir, bisa dijelasin tentang kisah gua Ashabul Kahfi? أصحاب الكهف which mentioned in the Quran in Surah Al-Kahfi. Sini 7 kuburan, 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. Sini 4. أصحاب الكهف تدور سني 309 tahun. في فجوة. ما شاء الله. سني فجوة. عندما تهري وقت شروق، ما تهري البيت. Masuk from this far. Oh, oke.
مثلا تربينا وقت غروب مسوق from this door. Oke. هسه تو انجين نما انجين قطمير. Katmir. قطمير تدور دلوار تقرأ السنبل عن تهور. الله سبحانه وتعالى سينه القرآن وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الوسيط outside. Okay. والله أعلم. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membangunkan ketujuh pemuda ini kala negeri Afasus dipimpin oleh seorang raja yang soleh. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya lihat di sini goanya tidak terlalu besar. Namun di sini bisa dilihat di atas sini itu langsung menuju ke apa ya, semacam ada pintu yang mungkin pada saat itu matahari bisa masuk dan udara atau pertukaran oksigen bisa lancar. Akhirnya 7 pemuda ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu kala ketika Raja Dicyanus memimpin, Raja Dicyanus menyuruh untuk 7 orang pemuda ini menyembah berhala. Namun mereka tidak mau hingga akhirnya mereka bersembunyi di goa ini. Saudaraku, hikmah dan juga pelajaran yang bisa diambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah ketika kita berpegang teguh pada iman dan juga takwa, niscaya Allah akan membantu dan juga menolong kita. Alhamdulillah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap dari buminya Allah di Yordania. Wow. Jadi tadi dia bilang kalau bisa ngambil air ini untuk banyak orang di keluarganya, Masya Allah.